Itu tagline di medsos tuh. Nah, itu kan dulu pernah kita bukan kantor ya, informasikan. Kan begitu ada berita, kan kalau pariwisata itu sangat Ini kembali ke maka pasti itu pakai kampung. Nah, katanya udah di sini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini kami berada di kawasan desa wisata Sindang Kasih, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu. Kebetulan langsung kojoknya yang hadir mendampingi saya. Beliau yang bertanggung jawab atas perkembangan wisata-wisata di Kabupaten Garut. Kita ingat pepatah leluhur, jangan meninggal sebelum menginjak kota Garut, kata. Kita berkenalan langsung, tidak lain adalah Pak Haji Budi Gangan Gumilar, SA MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi oleh pengelola di desa wisatanya, yaitu Pak Dedi ya? Iya. Pak Dedi pengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Haji atas nambi kita nih hadir di sini. Pak nih, sejak kapan desa wisata Sindang Kasih dibangun? Ini kita rintisan itu di 2019 di rintisannya. Jadi di rintisan 2019 pas masifnya itu pembangunan di 2020 ya Pak Dede ya? Iya. Di 2020 dan itu di launching itu kalau tidak salah di bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret ya oleh Pak Wakil Bupati ya. Waktu itu. Jadi itu 2019 juga di bulan Oktober nih di akhir seperti itu. Jadi begini Pak Tata. Jadi kalau kami ya Dinas Pariwisata bekerja itu, kami ini melaksanakan apa yang menjadi visi kabupaten. Dalam hal ini kan bupati dan wakil bupati ya. Apa yang menjadi visi kepala daerah, di mana di dalam RPJMD kabupaten yang tahun sampai 2024 itu pariwisata itu sebagai core business pembangunan di Kabupaten Garut. Oleh karena itu maka kami terjemahkanlah apa yang menjadi kebijakan tersebut, gitu kan, dengan beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan. Salah satu yang menjadi unggulan di Kabupaten Garut adalah salah satunya yang sekarang ini desa wisata. Desa wisata. Ya, sebelum nanti kita buat apa sih program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Jadi kami selaku kepala dinas ini kan sebagai pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Kalau saya selaku kepala dinas itu penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pembangunan pariwisata. Oke. Pak nih, ini menjual apa kawasan ini tuh? Nah, boleh ya dibuka ya? Boleh. Jadi kalau di sini ya yang dijual itu adalah budaya berbasis alam. Nah seperti sekarang ini kepada pemirsa di YouTube Rumah Perubahan, ini mungkin Pak Tata juga lagi menikmati suasananya, udaranya yang segar, alamnya yang sangat indah, jadi skitsingnya luar biasa. Ini adalah sesuai dengan bagaimana pariwisata ke depan. Jadi pariwisata di era pandemi sekarang ini adalah wisatawan yang haus akan udara yang segar. Maka kami menyediakanlah di Kabupaten Garut itu adalah pariwisata yang indoor, yang outdoor, yang udaranya yang sangat segar, biar wisatawan itu jauh ke depan itu nanti itu back to nature. Nah kita udah siap
dengan bagaimana misalnya pasar-pasar wisata untuk back sungai tersebut. Natural ya. Dan natural sekarang itu di alam pandemi sekarang ini. Jadi mereka itu malahan seperti begini, banyak yang berwisata itu yang eksklusif. Maksud eksklusif itu untuk abring-abringan gitu Pak. Misalnya 5 orang gitu kan. Misalnya seperti perempuan juga kan sekarang banyak ibu-ibu ya yang family solo adventure gitu kan. Nah ini pasar kami gitu kan. Banyak kan ibu-ibu bering ke sana, bering ke sini gitu kan. Setelah itu bawa anaknya. Setelah bawa anaknya, bawa temennya. Nah itu kan pasar yang sangat luar biasa yang harus ditangkap oleh kita. Kalau konsep seperti itu berarti potensi di Garut itu sangat banyak. Betul. Jadi makanya pada saat saya pindah menjadi kepala dinas pariwisata itu 2015 ya, di akhir ya. Di 2016 itu saya tuh langsung menerjemahkan visinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu, oh ini potensi Garut itu mulai dari gerbang Kadungora sampai Cilawu, Cisewu, Malangbong, semuanya potensinya tersedia. Tinggal treatment sedikit aja. Beda dengan misalnya kabupaten yang lain. Kalau Garut itu gridnya itu, kalau saya ibaratkan ya, kalau langkah itu sudah 9. Kalau kabupaten lain langkahnya baru 4. Jadi kita sudah di depan 5 gridnya. Treatment sedikit aja, 1 aja udah 10. Kalau yang lain treatment 1 baru 5. Jadi masih tertinggal dari sisi potensi. Garut kan dengan segala keindahan alamnya, mau berwisata apa sih di Garut? Mau alam? Mau lautnya? Laut paling panjang. Air terjunnya? Gitu kan? Sungainya? Sekarang kan di sini wisata sungai. Salah satu. Wisata sungai. Itu wisata sungai. River tubing yang menjadi unggulan salah satu. Budayanya beragam. Bayangkan aja budayanya. Saya juga kan waktu sebelum masuk ke dinas pariwisata belum mengetahui tentang kebudayaan ya. Budaya di Garut itu seperti apa, ragam. Ternyata begitu masuk wah luar biasa. Saya tuh sangat bingung karena bukan terlalu banyak karena banyak komunitas seni dan komunitas budaya yang ada di Kabupaten Garut. Pak, saya dari komunitas A, B, C, D, banyak sekali. Semuanya beda-beda, ada ciri khasnya. Belum kita punya kampung adat. Kabupaten mana yang punya kampung adat 2? Kita punya Duku, Cangkuang. Kan kaya. Tinggal, betul. Jadi sebutnya itu tinggal bergerak bersama, gitu kan. Kalau pariwisata itu bergerak bersama, gitu kan, secara serentak. Kita ke Pak Dedi nih. Iya. Pak Dedi, tiap hari ada pengunjung ya? Dulu katanya sebelum Covid ya? Iya. Sebelum Covid, alhamdulillah, bahkan ketika di sini sudah 3 kali, kalau ini kan ini berbasis masyarakat artinya Pak. Jadi wisata ini betul-betul dikelola masyarakat dan mengadakan suatu perjanjian dengan masyarakat, terutama pemilik tanah ini Pak, pemilik tanah. Alhamdulillah sudah 3 kali di sini mengadakan pembagian bagi hasil. Nah, pembagian bagi hasil yang kemarin yang ketiga Pak, per 3 bulan itu perjanjiannya Pak. Pembagian yang ketiga itu operasi hanya 40 hari saja Pak. 40 hari. Kenapa? Karena yang pertama libur Ramadan, lalu masuk di hari raya 40 hari dan terpotong lagi aktivitas wisata karena Covid itu. Dan alhamdulillah luar biasa ya. Kalau nominal, kalau menurut kami alhamdulillah sangat besar begitu dan bisa memberikan kesejahteraan tersendiri terhadap masyarakat. Jadi pengunjung alhamdulillah kalau hari Dibatasi. Sabtu dan Minggu meskipun dibatasi betul-betul 50% karena kita mentaati daripada Covid. Banyak yang marah kan? Iya, banyak yang sampai kemarin juga mau masuk, kenapa ini ditutup? Kan kita taat terhadap aturan yang digulirkan oleh pemerintah gitu. Jadi 500 atau 300 orang kalau hari Minggu itu pasti datang ke sini berkunjung dan
yang berkunjung ke sini itu mau minta lagi. Jadi tidak ada bosannya Pak itu. Jadi kesini tuh main di pertubing Pak. Terutama Satu mereka- orang berapa tuh Pak? Satu orang bayar? Satu orang itu bayar 35.000 Pak. Satu orang 35.000. Jadi tiketnya 5.000 untuk Oh, pas masuk 5.000. iya 5.000. Ya, ya. Lantas untuk river tubingnya 35.000. Makan dengan paketnya istimewa sebetulnya kalau dibanding dengan ya seperti strawberry atau wisata-wisata yang lain. Jadi di sini paketnya murah tapi ini mantap sekali gitu lah. Nih Pak Dede, support dari Pak Kadis pariwisata yang luar biasa. Tadi kan ngobrol-ngobrol sebelum kita dibuka, ini inisiatif dari desa ya, sehingga senang Pak Kadis tuh. Ya, Mungkin berharap dilakukan oleh desa-desa lain kan, betul. untuk membangun ini. Nah betul nggak ini? Memang ini inisiatif desa ya? Sebetulnya awalnya ini inisiatif dari warga kami, warga kampung Sinangkasih. Yang di sini Sinangkasih? Ya, yang sana Pak, sebelah yang homestay-nya di sana ada. Oh, iya. Jadi destinasi wisata di sini itu ada 3 ya kalau di ini Kak. Ah. Yang pertama homestay-nya, alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat CASI Pak untuk homestay-nya. Lantas ada juga wisata sejarahnya, tapi masih dalam penataan dan merupakan brand yaitu wisata Tirta, yaitu river tubing di sini Pak, yang memanfaatkan Sungai Ciwulan yang Oh, ini. yang nyambung ke Kampung Naga ini ya? Iya, ke Kampung Naga gitu Pak. Satu lagi nih, Ya. kenapa Pak Kadis sangat mencintai Sinangkasih ini? Saya kontak Pak Kadis, saya pengennya di daerah selatan. Iya, Udah di Sinangkasih Cilawu. iya, Pikir saya karena dekat, ternyata bukan. Pas saya kontrol ke sini, bagus sekali. iya, iya. Kenapa sih Pak Kadis? Ya. Sinangkasih itu kalau dilihat dari filosofisnya gitu Pak ya, sindang kasih. Kalau dalam bahasa Sunda, sindang itu mampir Pak. Kasih itu dikasih itu. Mungkin Pak Kadis terpukau, Pak Kadis simpati, Pak Kadis menaruh cinta terhadap desa wisata Sinangkasih. Karena ketika berkunjung ke Sinangkasih suka dikasih, tapi dalam artian dikasih mungkin dalam penyambutan. Dan alhamdulillah di sini masyarakatnya kooperatif, gotong royongnya masih tinggi Pak. Jadi ketika Pak Kadis menginformasikan, meninstruksikan harus begini, maka rakyatnya, warganya, pengelolanya respect sekali untuk menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh Pak Kadis itu sendiri. Oke. Nih, Pak Kadis, apakah karena salah satu alasan mungkin ini salah satu desa wisata yang berjalan Ya. antara desa-desa yang lain? Betul. Jadi begini, jadi sejarahnya itu. Jadi waktu itu kan dari masyarakat, kan kalau saya tuh mencari yang berangkat dari kemauan masyarakat ya. Setelah kami melakukan sosialisasi, kami mencari ada nggak masyarakat yang membutuhkan untuk pembentukan desa wisata. Nah ini salah satu yang merespon. Dia menyampaikan surat kepada kami. Waktu itu kami langsung turun, saya dipimpin oleh saya sendiri. Waktu itu turun. Jadi kalau kami itu pertama itu explore potensi yang ada di sini. Sama aku kuringan ya Pak Gurunya. Iya. Wah, gunung-gunung. Explore semua. Nah, secara tidak sengaja waktu itu saya bertanya, kalau ini tempat siapa? Pak, dulu kampung kami itu dulunya di sini. Pindah ke sana. Gitu. Jadi dulunya di sini. Kata saya itu sungai ke Tasik bukan ke sini katanya. Udah, saya tunjukkan ke sini. Diantarlah ke sini. Saya di sini langsung explore di sini. Setelah itu udah sudah ada dalam sebutnya itu identifikasi lah. Udah, langsung kita ngumpul dengan masyarakat. Yang pertama ditanya kepada masyarakat kalau kami itu adalah komitmen masyarakat, yang sampai yang komitmennya itu yang menyampaikan surat aja kepada kami gitu kan. Tapi masyarakat banyaknya buka sih, saya nggak mau kan gitu kan, berat kan nanti dalam pelaksanaannya. Waktu itu saya tanya komitmennya seperti apa, ternyata responnya luar biasa. Sampai saya tuh nginep Pak, membentuk desa wisata nginep di sini. Betul, Betul Pak ya.
Itu waktu itu pagi-pagi, apa dulu? Iya, iya. Pagi-pagi kata saya tuh saya minta bor. Saya akan menjelaskan apa sih langkah untuk pembentukan desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat dan apa manfaatnya. Ngumpul semuanya kita sampaikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Supaya masyarakat itu memahami. Kalau sudah paham biasanya, oh iya, berarti ini ada manfaatnya. Maka dia akan merespon dengan baik. Ternyata betul. Ya Pak Guru ya. Iya, betul Pak. Saya tanya dan sebagainya. Kata saya tuh, Bapak dan Ibu siap ini menjadikan desa wisata. Mereka tuh masih dalam dunia mimpi kan? Belum. Siap mah. Kata saya tuh, Bapak dan Ibu siap nanti ada kunjungan masyarakat wisatawan ke sini? Siap. Siap mempertahankan budaya, jangan sampai terpengaruh dengan budaya yang datang dari wisatawan mempengaruhi secara negatifnya. Siap. Wah, pokoknya semuanya direspon dengan baik. Setelah itu maka kami langsung melakukan pembentukan pengurus. Ya, Iya, betul Pak. Ya. tulis di nabor Pak, sia di sekolah. Itu di luar saya itu tulis. Ketuanya siapa? Kata saya itu saya tidak perlu tokoh. Iya. Tapi yang saya perlukan tokoh plus mau kerja. Saya tidak butuh tokoh yang tidak mau bekerja dalam kepengurusan ini. Saya butuh yang hadir di sini. Udah, saya nggak nunjuk. Sok yang ada di sini. Kan orang Sunda kan biasa rada pakai Ya, ya. tunjuk-tunjuk. Ketua desa, udah tulis. Oh, tapi terbentuk ya. Terbentuk. Pak ya. Saya pakai kan orang Sunda mah. Terbentuk. Ya tulis sama saya. Sepakat, netral. Wakilnya siapa ini? Yuk semuanya. Nah, setelah disepakati kepengurusannya, baru sama saya itu dijelaskan apa sih tugas ketua. Tulis kata saya. Tugas ketua tuh 1 A B C D. Tugas sekretaris tugasnya A B C. Semuanya bidang-bidang. Tugasnya ini. Setelah itu kumpulkan nomor WA. Bikin grup WA. Di dalamnya itu grup WA itu plus saya, kepala bidang, kepala seksi masuk di sana. Terus yang terakhir begini, pada saat sudah dibentuk, gitu kan, sudah dibentuk, kata saya tuh, Bapak Ya. dan Ibu, kalau misalnya saya sering kesini, udah bosen. Terima kasih. Gitu. Di tahun 2019 Iya. Kalau saya sering kesini, jangan bosen, kata saya tuh. Kenapa? Karena saya setiap minggu akan datang dengan tim. Ini belum terbentuk. Belum, masih terus. Nah, waktu itu yang menjadi fokus itu pertama itu adalah pembentukan desa wisata berbasisnya budaya berbasis alam. Terus yang kedua core-nya ya, yang menjadi portofolionya itu 1 wisata, putar tubing. Ada PR satu lagi yang belum diselesaikan oleh saya tuh, adalah di sini akan dijadikan sebagai sentra bunga. Itu tugas abisan selesai itu. Kawasannya ada. Ada Pak. Oh, ada. Ini kan udara. Kalau bunga itu kan udara. Kalau menjadi, nah itu yang menjadi. Padahal itu di awal itu sudah. Ya Pak Guru ya. Iya, ya betul Pak. Kita sudah mempertemukan antara buyer, gitu kan? Siapa yang mau belinya? Sudah diketemukan. Jadi kan kalau misalnya kita ini, mohon maaf gitu ya. Pada saat kita membuat satu program itu, kita itu disasar itu bukan di produksinya dulu, masarnya dulu. Betul. Pasarnya ada nggak? Ada nggak yang mau beli? Ya. Kalau produksi gampang. Makanya waktu itu saya biar masyarakat itu dia percaya, saya bawa yang mau belinya, mau beli bunganya. Nanti kami beli, gitu kan. Nah di sana nanti bagaimana kerjasamanya waktu itu kerjasama saling menguntungkan. Tapi produknya kami beli. Ya, ya. Kan yang sulit itu menjual, Pak. Betul. Terus, Betul. terus Kayaknya jual ke mana? masih mending kembang mau buruk. Iya. Kan Oh, gitu. tinggal itu ya. Nah itu yang menjadi tugas saya. Artinya dulu. Pak Kadis, jadi Pemda itu hanya membimbing ya. Iya.
Waktu itu kami tuh begini. Kami di sini fungsinya itu sebagai motivator, sebagai pembina, pengendali, pengawas. Yang melaksanakan itu adalah masyarakat luar biasa Pak di sini Pak. Misalnya kata saya tuh, Pak Guru, ini di dalam grup saya minta dipostingkan apa yang sudah progres. Ini kurang Pak, ini kurang. Langsung datang ke sini. Pak, ini begini. Cara ngalawan Pak. Cara misalnya, Pak ini tidak butuh Pak. Ya Pak. Ya Pak. Kalau sekedar keinginan Pemda nggak akan jalan ya. Ya Pak. Buat apa kita Pak? Abdi orang Garut, asli orang Leles Pak. Kalau secara pribadi membangun di dia, tapi kalau secara jabatan itu wajib tanggung jawab. Ya. Kan begitu. Alhamdulillah ini masyarakatnya. Makanya kalau kami itu yang pertama itu komitmen. Dibangun dulu komitmen. Ya Wah, butuh waktu ya untuk membangun kesadaran masyarakat. kalau di sini cepat Pak. Jadi satu kali pertemuan, kedua kalinya sudah bergerak. Nah, kenapa harus itu bareng ya antara Pemda yang Pak Kadis dengan masyarakat membidik kawasan ini? Jadi kalau pertama itu masyarakat nggak di sini, di sana Pak. Oh di atas. Di atas. Ya. Begitu saya explore, kan kalau misalnya masyarakat ya wajar lah. Masyarakat itu mungkin karena masyarakat itu melihat itu, oh ini potensi gitu ya. Kalau saya tuh melihat itu bukan tidak hanya potensi, tapi ini potensi ini bisa dijual nggak? Potensi ini bisa dijual nggak? Kan begitu. Ya. Waktu itu saya sini tentukan di sini, oh ini pusat. Ini sawah ya? Ini sawah. Kata saya ini pusat ininya, destinasinya. Ini pusatnya. Ya. Gitu. Nah kami juga bertanggung jawab waktu itu. Saya janji kepada masyarakat Pak Tata waktu itu, Pak, nanti setelah terbangun di pertama nanti saya tuh akan jual paketnya ini. Saya janji. Kami jual Pak. Jadi untuk ngebentuk tinggal bentuk Pak. Kami jual Pak. Ya. Nanti bapak di sini lihat pada saat kami menggait. Kita jual, datangkan wisatawan, langsung bayar ke sini Pak. Kami hanya menjual aja. Kita datangkan wisatawan yang beli paket. Nah kita gait. Digait sekali linter Pak orang dia. Langsung jalan. Sampai akhirnya kalau ada wisatawan banyak yang marah, Pak udah tutup Pak sekarang. Wah saya bersihkan dia bilang, enggak Pak, ini bahaya. Sejak PPKM ya tutup ya? Iya, ya, enggak maksudnya pada saat udah PPKM ya, lagi ada wisatawan, Ya. kan saking banyaknya, itu kan ditutup pendaftaran itu. Iya. Marah kan wisatawan. Saya udah jauh-jauh datang ke sini, datang ke dia sebetulnya menang. Pada ini dari mana aja nih pengunjung wisatawan? Terima kasih Pak, sebelum saya menjawab itu minum dulu Pak. Oh siap. Oh itu teko Iya, ini ya? iya betul. Khas Luar biasa. desa wisata itu, Aduh. desa wisata Sinangkasih ya. Tuak Pak Kadis. Iya. Tuak Cilawu. Kan Sambil Pak nih. sambil nyantai gitu kan. Nah gimana nih? Apa dari luar Garut juga banyak ya? Iya, betul. Pengunjung desa wisata Sinangkasih sebetulnya Pak variatif ya, dari kelompok umur begitu, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua juga ya di kelompok umur. Lantas dari daerah begitu, daerah lokal dari sini ke sekitar Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, bahkan luar Kabupaten Garut pun ada yang ke sini. Itu dari Tasik sudah ada ke sini, Ciamis, Bandung, Jakarta, Tangerang sudah ada dari sini Pak. Jabodetabek Ada ke sini. Ada yang sering, bahkan waktu sebelum ada PPKM pernah ada paket homestay yang dipesan dari ibu-ibu grup senam dari Tangerang Selatan Pak di sini. Homestay laku ya? Iya, sudah laku terjual Pak homestay juga.
Berapa nginap satu malam? sekaligus satu malam itu dijual 375.000 ya. Per orang. Iya, Nah. per orang. Itu include dengan atraksi-atraksi resort. Jadi gini Pak, 375 itu jual paket Pak, bukan nginep. Bukan nginepnya, Pak, tapi jual paket paket. ya. Jadi di dalamnya itu ada river tubing, ada susur sawah, ada ngagogo, terus ada makan 3 kali ya. Iya, makan makan. 3 kali, snack 3 kali, minum Ngagogo apa itu? nangkap ikan. Nangkap ikan di kolam, Pak. Di kolam di bang. Ada di sini, Pak, di bawah. Iya. Tadi Kalau apa? coba boleh pernah. Ngagogo, terus susur sawah. Susur tahu ya? Jadi susur sawah itu pagi-pagi wisatawan itu diajak jalan di galengan. Iya. Karena orang kota kan. Nah iya, orang kota kan abi mah teu aneh dah rumahnya abi gigireun sawah. Tapi kan orang Iya. Jabodetabek mah jalan-jalan di galengan kan sampai natural gitu. Jadi satu paket 350.000. Ya, itu 375, Pak. 375. itu yang paling besar. Ada juga yang turun lagi. Kalau nginepnya Menginapnya untuk tarif itu termasuk tarif nginep, Pak, paket nginep, dan satu paket itu termasuk include seluruhnya, termasuk ada yang ditawarkan juga, yaitu olahraga kaulinan lemur gitu, Pak. Kaulinan lemur, kabarulem. Jadi kan sudah jarang, iya sudah jarang, maka diangkat lagi di Desa Wisata Sinangkasih, itu kabarulem. Kaulinan, barudak, lemur, kebak sodor, ya seperti itu, Pak. Lantas serodat gaplok gitu. Itu Gaplok. diatraksikan kepada wisatawan. Dan kemarin waktu ada tamu homestay dari Tangerang Selatan sebelum PPKM ini, Pak, sebelum PPKM, sebelum COVID dulu itu, terkesan sekali gitu, seakan-akan kembali ke desa dan merasakan nikmatnya tinggal di Desa Wisata Sinangkasih gitu. ini kalau ada acara paketan gitu pengen lihat Boleh nanti Iya, bisa calling-calling nanti. kontak kami ya. bisa Pak. Itu sangat, pokoknya ini kan menjual alam ya dan budaya kepada wisatawan. Nah, Dan alam budaya itu di Jakarta nggak ada seperti ini. Pak Kadis nih, selain di Sindangkasih, di Kabupaten Garut, di mana saja yang sudah berjalan? Yang sudah berjalan salah satunya itu Garut itu kan alhamdulillah ya. Di tahun 2019 Garut itu sudah mendapatkan juara desa wisata ya, ada 2. Nggak ada kabupaten yang lain dalam 1 tahun, dalam satu anugerah bisa dapat 2 juara. Garut itu yang sudah maju juara kedua, kan itu ada beberapa kategori ya, yang rintisan juara 10 Nah, gitu kan, tingkat tingkat nasional. Jadi kalau yang maju juara 2, yang rintisan juara 10. Itu yang juara 10 itu baru dibangun 7 bulan. desa mana? Itu desa Bagindit 2. Di Bagindit 2 waktu itu. Nah, jadi kalau kami di dalam membangun desa wisata itu, nah ini Pak Guru lah saksinya. Jadi sebutnya itu diisukin gitu Pak. Hari ini sepakat langsung mulai bekerja. Kata saya tuh kita jangan banyak protes, jangan banyak wah dan sebagainya, melangkah aja. Nanti pada saat melangkah di sana itu pasti banyak kurang. Pada saat ada kurang kita perbaiki. Terus kita melangkah, melangkah. Kenapa? Karena semakin melangkah dimensinya semakin jauh. Misalnya seperti begini, pada saat kita di sini, dimensinya hanya sini, kelihatan sini kan? Pada saat melangkah terus, dimensinya semakin kelihatan. Semakin cakrawalanya semakin besar. Makanya waktu itu udah kita melangkah aja yuk. Karena kami bukan profesor desa wisata, bukan. Kami juga sama belajar. Tapi kita terus kita explore. Nah, desa-desa wisata yang sudah dibentuk itu banyak kita tuh. Tetapi kan ada yang istimewa. Istimewa itu di masyarakatnya, gitu kan. Termasuk ini istimewa. Nah, seperti Cangkuang, desa situ Cangkuang gitunya. Terus ada yang di Cibatu dan sebagainya. Yang Silayumpak itu. Nah, Silayumpak gitu kan. Nah, kalau yang sulit itu begini, pada saat dibentuk sepakat kita kontrol lagi ke sana, masyarakatnya sudah nggak ada lagi. Biasanya ada clash. Kalau saya itu seperti itu tinggalkan dulu. Oh, ditinggalkan. Tinggalkan dulu. Itu PR aja.
Terus paling-paling kita ya sebulan sekali tanya gimana progresnya, karena kami ingin fokus kepada yang semangatnya bagus, Ini mulus ya yang mulus kalau ini. Makanya masyarakatnya keren kalau saya, keren ini. Nah, ini kan salah satu prioritas di dalam pembangunan pariwisata di Garut itu tidak hanya destinasi ya. Jadi kan kami ini yang menjadi strateginya itu atraksi, amenity, gitu kan, dan aksesibilitas dalam pembangunan pariwisata itu. Nah, di dalam pembangunan atraksi ini, itu di dalamnya itu ada beberapa item. Satu, pembangunan destinasi yang dikelola oleh swasta dan oleh pemerintah. Yang kedua adalah pembangunan desa wisata. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana bisa menjadi prioritas pembangunan pariwisata itu adalah CHSE. CHSE. Di masa pandemi ini, safe, clean, improvement, gitu kan? Itu health, itu menjadi satu kebutuhan. Kan wisata sekarang itu kan ingin lihatnya tuh bersih nggak, aman nggak, gitu kan? Mahal nggak? Mahal nggak, gitu kan? Safe karena satu, gitu kan? Safe karena Oh, iya. keamanan secara umum kan, gitu kan? Jadi wisatawan tuh seperti itu sekarang gitu. Makanya di kita sekarang ini kan di masa pandemi kan seperti itu. Nah itu menjadi prioritas kita. Makanya kita gelorakan bagaimana dalam pariwisata itu digitalisasi. Nah, kita di dalam promosi kita menggunakan beberapa strategi ya. Misalnya, kalau misalnya saya sering pakai, nah ini nih, ini kata saya tuh bikin kaos kemeja di desa wisata itu. Untuk apa? Untuk branding. Ya, Ada brandingnya. Branding itu untuk apa? Untuk komunikasi antara customer dengan konsumen. Betul. Dikomunikasikan, loh ini kami punya produk. Nah itu kan sebagai bentuk komunikasi. Terus yang kedua, itu kan di branding ya. Terus yang kedua di dalam misalnya bagaimana misalnya mempromosikan tuh dengan digital, misalnya di media, gitu kan, menggunakan media sosial. Nah ini luar biasanya itu mereka sudah punya web, Instagramnya rame, Ya. FB-nya rame, YouTube juga ada. YouTube-nya Saya lihat. Nah itu sebagai bentuk promosi, dan juga desa-desa wisata yang lain. Nah waktu itu ini salah satu lokasi desa wisata sebagai sebutnya itu lokasi sekolah lapang desa wisata. Sekolah lapang Desa wisata. Jadi sekolah lapang desa wisata tuh ini sudah melahirkan sebutnya itu anak dinosaurus. Ini Pak. Jadi namun di MotoGP itu Marquez lah. Marquez itu kan manusia alien kan, alien. Nah, Sinakasi sudah melahirkan manusia desa wisata aliennya Ya. yang jauh lebih maju, pendapatannya lebih besar daripada Sinangkasi. Waktu itu sama saya itu prosesnya pada saat pembentukan desa wisata Situ Cangkuang, Pak. Pembentukan desa wisata Situ Cangkuang setelah dibentuk dan bla 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 bla. Setelah itu 1 minggu dari sini setelah bikin kemeja, kalau saya seperti itu. Pemerintah bikinkan kemeja untuk pengurus. Bikin kemeja, sekolah ke Sinangkasi. Ke sini ya? Sekolah ke sini. Saya banding ke sini. Diterima oleh Pak Guru, dijelaskan. Saya nggak ikut, Pak. Kalau saya ikut, terkasih. Jadi ini pilot project ya? Iya. Jadi sekolah ke sini, Pak. Ini jelaskan, bla 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 bla, pulang langsung itu 3 bulan. Makanya itu seperti alien, karena modalnya gede. Ya. Nah, kelebihan di sini semuanya itu swadaya. 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 Jadi pemerintah itu hanya stimulus. Ini stimulusnya swadayanya itu di atas 1 miliar lebih, sampai 2 miliar swadayanya. Padahal dari pemerintah itu cuma 100 berapa kemarin? 180 stimulusnya. Keterlibatan pemerintahan desa nggak Pak? Iya. Ah, Desa bikin jalan,
jalan ada ya, akses jalan. Termasuk ini perencanaan ini Pak untuk lahan parkir. Perencanaan DD Udah dibangun sebagian tapi DD-nya ada dari proses. desa. Ini kelebihannya. Nah itu sekolah lapang ya. Jadi sekarang itu sekolah lapang itu tidak hanya Sinangkasih, tidak hanya Ciburial. Leles juga sama. Situ Cangkuang itu menjadi sekolah lapang. Kemarin pada saat ada menteri, saya undang semua calon, ada yang sudah berjalan, Ini diundang. Diundang, Pak. yang sudah berjalan, ada yang mau bikin. Kata saya tuh mau bikin, Sekolah dulu. sekolah di Cangkuang. Lihat, langsung mereka tuh ada yang dari sana kirimkan lagi ke sini. Nah sekarang sudah bersemangat Bayongbong Pak. Bayongbong ya kan saya Bayongbong di Di kawasan Padarek. 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 Ya, mau bikin seperti ini, gitu, mau bikin. Oleh karena itu saya tuh menginginkan kami ini bahwa setiap bulan itu lahirlah desa wisata yang sangat berkualitas. Oke. Pak Kadis nih, kalau ngomong Garut kan alam sudah menyediakan ya. Betul. Tinggal tadi betul kata Pak Kadis, masyarakatnya ya. Ya. Itu. Intinya masyarakatnya. Jadi tinggal kan begini ya, di dalam pembangunan pariwisata itu ada yang namanya itu harus sebetulnya itu strateginya itu harus holistik, integratif, tematik. Nah itu makanya kayak tadi kata saya tuh pembangunan pariwisata itu harus bergerak bersama, gitu kan, bergerak bersama, gitu kan. Kenapa? Karena di dalam pembangunan misalnya destinasi, desa wisata, di sana itu ada kat-kat program. Misalnya terkait dengan penyediaan oleh-oleh, berarti itu leadingnya itu ada di Indah. Ya. Terkait, Sinergisnya. nah di sana tuh holistik, gitu kan. Makanya bagaimana pentahelik ini harus bersinergi di dalam pembangunan destinasi. Gitu. Jadi kalau misalnya oleh kami ya kita tuh bukan Superman, Pak. Berat ya. Nah, Pak Ledi, ini terasa nggak peningkatan ekonomi di masyarakat? Waduh Pak, sangat terasa sekali. Bahkan saya sangat berterima kasih ya kepada Pak Kadis yang sudah membimbing desa wisata kami sampai seperti ini. Kalau kalkulasi seperti begini Pak, misalkan ini lahan misal 100 bata Pak, misalkan sawah dulunya misalkan. Kalau 100 bata misalkan dapat penghasilan kalau satu bata saja yang maksimal 8 kilo 8 kintal apa ya Per tahun. per musim, Per musim. per 6 bulan ya. 8 sekarang kali 5.000 cuma 4 jutaan Pak dalam 6 bulan. Itu penghasilan dari 100 bata ya, hanya 4 juta. Tapi ketika dikelola oleh desa wisata di sini ada yang per 3 bulan tadi Pak, untuk kontraknya per 3 bulan, bukan 6 bulan, per 3 bulan. Per 3 bulan itu ada yang mencapai 4 juta juga per 3 bulan. Berarti lipat ya Pak ya, kalau 6 bulan berarti 8 juta. Bahkan ini kan ada yang sebagian kebun bukan sawah, yang kategori sawah 8 kilo per bata itu sawah kelas 1 Pak. Kalau seperti di sini malah kali 5 atau 6 kilogram. Nah, maka dengan alih fungsi gitu dari pertanian kepada wisata maksudnya, tapi sekali lagi kata kunci desa wisata tidak semuanya dihilangkan utuh Pak. Seperti Bapak sendiri saksikan di bawah bahwa asalnya sawah sebagian dipakai destinasi wisata, ada gazebo, ada warung, ada WC, tapi tidak menghilangkan fungsi sawahnya itu juga ada. Bahkan diversifikasi di sawah nanam ikan gitu Pak. Lihat sendiri di bawahnya, di bawah seperti itu. Maka masyarakat jelas-jelas ekonomi yang sebagai tujuan awal, karena di sini banyak yang urban, para pemudanya alhamdulillah bisa terdongkar ya. Jadi luas ini berapa? Kalau di sini itu ya sekitar 2 hektar ada Pak. 2 hektar. Kalau seperti yang dipakai desa wisata, tapi untuk yang disewa kepada pemilik tanah itu bagian-bagian yang dipakai saja, seperti jalan diukur gitu sekian, jadi itu yang disewa untuk kepada kami pengelola wisata. Tapi masyarakat pun diberikan keluasan untuk tadi mendongkrak wirausaha sendiri gitu, minat sendiri. Maka ada yang membangun gazebo, membangun kios-kios seperti itu pun tetap Pak koordinasi dengan kami supaya misalkan tidak serampangan dalam membangunnya. Misalkan oh ini posisinya harus begini, harus
begini itu ada koordinasi, termasuk kami pun terus berkoordinasi dengan Bapak Kepala Dinas. Itu kan lebihnya tuh kan di sini. Jadi ada kan kalau dalam desa, dalam pembangunan pariwisata itu harus ada sinergitas yang punya tanah dengan pengelola. Nah di sini nggak ada masalah kok, aman-aman saja. Kenapa? Karena menguntungkan. Terus yang kedua, karena terbuka pengelolanya. Nah ini perlu kami informasikan bahwa di sini kan sebetulnya rawan bencana ya, bencana longsor. Makanya waktu itu kami setuju kalau di atas bukit ini jangan dipakai sebutnya itu sawah, gitu kan waktu itu. Udah dipakai destinasi saja. Karena rentan air. Karena rentan, gitu kan. Makanya itu improvementnya itu kan itu salah satunya. Percaya saya itu. Kan kalau seperti ini kan jadi aman kan. Coba kalau sawah, Dulunya sawah Pak, sawah kan ini. Kan, ini kenapa masyarakat dulu di sini pindah ke sana? Karena di sini aman bencana, gitu kan. Nah, mungkin nanti ada TPP yang akan kita bangun untuk keamanan ya. Tapi pada prinsipnya di sini bukan alih fungsi ya. Jadi supaya untuk keamanan ya, di atas itu jangan terlalu banyak air. Airnya di bawah saja. Tetapi begitu airnya dipindahkan supaya banyak di bawah, itu menghasilkan. Makanya seperti tadi, misalnya indeks pertanian ya. Indeks pertanian itu 6 bulan X rupiah. Pada saat diversifikasi menjadi pariwisata, di sana tuh sentuhan atraksi, gitu kan? Itu bisa 3 kali lipat Iya. pendapatannya. Iya betul. Tapi tidak menghilangkan fungsi. Jadi si pemilik tidak menjual memang ya? Tidak, nggak ada yang menjual. Kerjasama. Iya. Jadi pemilik tanah itu Pak untungnya gini, dari pengelola dapat biaya hasil usaha itu sendiri, dia sendiri justru membangun. Jadi berapa itu yang untung yang tadi dikatakan Iya. 8 juta itu dari pengelola Pak hasil usaha. Padahal ini spot apa saja ketika Iya. masuk apa foto, terus foto apa lagi itu? Iya, spot foto, terus yang tadi nggak gogo Pak dimanfaatkannya untuk kolam ikan terus ditangkap Oh, oleh iya, wisatawan. yang tadi sebenarnya Terus juga tadi. ada lapang untuk atraksi Pak di sana fun game, dan untuk Kabarulem tadi di sini ada, di sana juga iya. ada. Pak Didi ini, Iya. bantuan dari Pak Kadis, khususnya pemerintah daerah digunakan untuk apa? Yang tadi 150 juta ya? Iya. Apa digunakan untuk apa? Yang 180 juta ya yang tadi yaitu untuk penataan taman Pak, termasuk memberikan arahan kepada masyarakat, karena ketika masyarakat asal budaya tani Pak terus dibawa ke wisata gitu kan ada perubahan mindset yang perlu. Nah itu juga bagian daripada trik Pak Kadis yang betul ya gitu Pak, sehingga masyarakat betul mengerti dan mengerti bangetnya setelah dia merasakan Pak. Oh betul ini dapat dirasakan manfaat wisata itu, termasuk membangun taman gazebo yang ini Pak. Gazebo yang itu utama juga sama itu bantuan dari pemerintah. Konsep apa di Dinas Pariwisata untuk mendongkrak pariwisataan di Kabupaten Garut? Lalu unggulan utama pariwisata itu di mana, di sektor mana? Nah, jadi kan begini, kalau berbicara potensi ya Garut, misalnya makanya sekarang Garut itu Garut Hub Tourism. Kalau misalnya Garut Hub Investment atau Garut Hub Trade, kami akan kalah oleh Bandung Raya, oleh Tasik, oleh Jabodetabek. Iya kan, kalah kan kita. Misalnya kalau kita pusat perdagangan, pasti kita kalah. Tasik, karena Tasik juga kalah. Makanya waktu itu saya gelorakan Garut Hub Tourism. Jadi Garut menjadi pusat wisata di Jawa Barat. Waktu itu. Nah, waktu itu saya di dinas itu saya berikan motivasi kepada pegawai itu, yuk kita kalahkan Bandung. Bandung musuh kita. Gitu. Yuk kita kalahkan Bandung. Karena Bandung sudah maju kan. Tapi dalam ini Kabupaten Bandung lah waktu itu. Bandung, yuk kita kalahkan. Setelah itu kita kalahkan Bandung Barat. Kalau Tasik udah lewat lah. Setelah itu selatannya kita lebih unggul dari Tasik ya? jauh Pak. Sekarang tuh sudah sangat, sebutnya disparitasnya sangat jauh lah. Mohon maaf ya. Iya. Kalau pembangunan pariwisata. Makanya kita
Bandung menjadi dalam tanda kutip ya musuh gitu kan, itu sebagai bentuk Ya, musuh kebaikan. ya musuh untuk membakar semangat pegawai. Kata saya itu begini, Bandung Raya itu sangat luar biasa, di sana ada pesawat terbang, maka yuk kita mancing di kolam orang lain. Kan gitu, fasilitas kan ada di Bandung Pak. Ya. Kita mancing di kolam orang lain. Kan wisatawan itu datang ke Bandung kan, yang naik pesawat, naik kereta ke Bandung kan, kita pancing oleh kita, itu kan kolam, bukan kolam milik Garut. Diusap kata saya itu, mancingnya seperti apa, kita siapkan, apa sih yang disuka oleh wisatawan, jangan sampai mereka itu menghabiskan di Bandung. Kalau dulu hitungannya begini, kalau wisatawan mancanegara itu di Indonesia itu 12 hari Pak. 12 hari paketnya itu. Jadi kalau di Bali itu 6 hari aja, itu sudah nggak bisa ditawar. Mereka itu ke Indonesia itu di Bali 6 hari aja. Sisanya 6 hari itu dibagi. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, NTB. Itu dibagi. Nah biasanya ke Bandung itu 2 hari. Nah di 2 hari itu, gitu kan, mancanegara ya, di 2 hari itu diusir ku abdi Pak. Tuh. Ini tidak ada di Bandung gitu. Iya, mereka itu transit aja di sana. Langsung ke Garut. Langsung naik travel ke sini ke Apa Garut. yang dijual di Garut? Banyak. Apa sih yang dibutuhkan? Misalnya kan begini, pada saat itu kita kerjasama misalnya dengan apa sih yang disuka? Wisata sejarah. Saya identifikasi wisata yang datang ke Bandung itu orang Belanda, orang Inggris, orang Prancis. Itu kan ada keterkaitan sejarah dengan Indonesia, dengan Garut. Makanya Garut disebut Swiss Panjava. Nah, paket-paket yang disukai oleh mereka, kita undang travel kita. Nih, potensinya ini. Nah, mereka langsung siapkan. Pada saat kita jual, kita pancing. Terus yang kedua, saya pernah lihat di Jogja ya. Kata saya tuh Jogja itu kalau lihat alam jauh dengan Garut. Betul nggak Pak? Ya. Di desa-desa yang dijual gitu ya jauh. Itu mah Harodang Pak. Kan gitu kan? Ya. Tapi betapa dahsyatnya orang yang datang ke sana. Saya lihat apa sih kuncinya? Kalau promosi sama dengan kami, dengan misalnya dengan bus, branding, and passing, gitu kan, sama kata saya tuh. Terus ininya sama. Oh ternyata yang harus disentuh travel, agen travel kita kumpulkan, yuk kita jual paket-paket yang di Garut, kerjasama dengan yang di luar. Kan kalau ke Jogja, orang Garut lain dengan ke Jogja, sama di kabupaten kota lain juga Pak. Makanya agennya itu adalah travel Pak yang jualannya. Terus yang kedua sekolah. Makanya travel itu di Jakarta sok atau kepala sekolahnya teleponan. Nangka gitu, wah kesini. Itu travel yang ada di Bandung adalah Ya yang di Bandung, yang di Jabotabek gitu kan. Piknik ke sini. dampaknya ada Pak? Dampaknya besar. Besar ya. Karena kami di dalam pemasaran itu kita yang disasar itu adalah Bandung Raya dan Jabotabek. Yang prioritas. Yang nyata aja lah gitu Pak. Kenapa misalnya kita jualan misalnya ke Batam? Hanya dinas pariwisata jarang Pak ikut pameran di Batam di mana? Jarang. Kita tuh yang nyata-nyata aja. Kalau yang ke Garut itu banyak plat B dan plat D. Nah itu aja. Nah Pak, kalau ke Garut rata-rata mereka kemana? Kalau ke Garut, prioritas yang pertama itu ke Garut itu nginep pasti di Cipanas. Masih di Cipanas. Nginep pasti di Cipanas. Pasti di Cipanas. Nginep. Sudah internasional ya? Ya, pasti Cipanas. Nah, sekarang nginep tuh ada alternatif lagi di daerah perkotaan. Ada alternatif kan hotel kan di perkotaan. Terus sekarang ada di Papandayan. Ada kan tempat nginep. Terus sekarang ada di homestay yang ada di desa wisata. Itu untuk nginep. Gitu kan. Terus yang kedua, setelah dia datang ke tempat penginapan atau ke hotel, nextnya apa? Apakah dia menghabiskan di kamar atau dia keluar? Itu dipikirkan oleh kita ya? Iya. Nextnya apa mereka? Makanya
Oh, mereka itu kan begini. Kalau misalnya di dalam pembangunan pariwisata itu dimensinya kita bisa bergeser-geser. Pada saat kita menyusun kebijakan, menyusun dalam administrasi, kita menyusun sebagai teknokrat. Betul. Setelah jadi, saya suka ngasih ke kepala bidang paparkan oleh Anda. Setelah itu kami mendengarkan sebagai wisatawan dimensinya. Kami sebagai wisatawan, saya dengerin Kita memposisikan Iya. di wisatawan. kan kalau manusia tuh mindsetnya digeser sedikit aja udah berubah. Geser sedikit aja pegawai kita itu udah kamu jadi wisatawan ya dengan saya. Udah kepala bidang presentasi bla 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 bla. Oh kenapa bukan gitu? Pada saat dia menjadi wisatawan pintar. Kan belum pantai belum jadi tujuan di kita ya. Kalau itu kami itu menjadi prioritas. Jadi kita itu ada yang top 3, top 10. Top 3, top 10. Di top 3-nya 1 Bagendit. Gitu kan. 2 Situ Cangguang. 3 Sayang Hilang. Kenapa Cipanas nggak masuk? Kalau Cipanas sudah seperti itu, kan begitu. Itu sudah dikembangkan oleh swasta. Sulit untuk diubah ya. Sulit. Adalah tempat nginap saja. Itu ya untuk berenang di sana. Karena itu udah swasta lah. Top itu. Top 3-nya itu. Ada top 10. Top 10-nya desa wisata, Talaga Bodas, terus yang di atas itu Pasir Wangi, gitu kan. Terus yang di daerah Kamojang, gitu kan. Terus Santolo di top 3-nya, di top 10-nya. Itu menjadi prioritas kedua. Ranca Buaya Ranca Buaya salah satunya. salah satunya. Jadi di top 10-nya. Gitu. Tapi yang di top 3-nya itu Sayang Hilang. Makanya Sayang Hilang terus setiap tahun digenjot. Nah, tiap tahun itu bagus ya peningkatan. Bagus Pak. Bagus ya. Bagus. Tinggal begini, kita tuh lemah di pengelolaan sumber daya manusia di selatan itu. Makanya itu harus terus dilakukan upaya-upaya seperti Ini itu. ada pertanyaan yang memang kurang sedap didengar Iya, oleh iya. kita ya Pak ya? Betul. Bukan oleh Pemda, Iya. oleh masyarakat Garut juga kan. Wisata Garut itu termahal di dunia. Itu tagline di medsos itu. Nah, itu kan dulu pernah kita bukan kantor ya, informasikan. Kan begitu ada berita, kan kalau pariwisata itu sangat rentan terkait dengan berita negatif. Gitu kan. Jadi kalau ada berita negatif itu biasanya suka sangat rentan ya. Nah, waktu itu kita kantor dengan berita-berita positif, menampilkan berita-berita terkait dengan Garut yang sangat luar biasa waktu itu. Nah, itu berita itu satu orang sebetulnya Pak. Jadi dia itu datang ke Papandayan, yang biasa datang ke Bagendit, ke Situ Cangguang tiketnya 5.000. Dia datang ke sana tiketnya harus 20.000. Mungkin dia tuh emosi karena dia itu seorang di medsos aktif, dia bikin seperti itu. Kan kalau berita negatif itu ditangkapnya luar biasa. Beda dengan berita yang bagus. Wih, menjadi Garut kota termahal di Indonesia. Di dunia ya. Di dunia kan. Itu tiket 17.500 ke Papandayan. Saya tanya, kenapa Anda itu ke Papandayan kenapa? Tapi pada saat saya tanya, kamu pernah ke Bali nggak? Pernah. Pernah nggak Anda protes masuk misalnya ke satu destinasi 125.000? Kamu bayar aja kan? Kamu tuh udah ngerusak kata saya tuh. Iya kan? Pada saat masuk ke tempat yang lain, dia happy saja. Tapi begitu di lembur serangan, hanya 17.000, sepertinya. Tapi jangan-jangan Pak Kadis ada apa pihak-pihak tertentu yang turut memungut, mungkin bisa saja kan. Kalau yang itu sebetulnya itu tiket itu aja. Kan kalau Papandayan itu kan dikelola oleh swasta ya. 17.500 gitu kan. Kalau di Cangguang itu kan Perda ya, 5.000, 7.500 kan kalau di Cangguang. Enggak, kalau Cangguang nggak dikeluhkan. Ya, nggak maksudnya dia perbandingan seperti itu. Iya, Waktu itu kan masuk ke destinasi itu paling mahal 10.000. Masuk ke sana 17.000. Itu sebetulnya sebelum amun bahasa Arab asbabun nuzul. Kenapa muncul isu itu, Pak? Jadi bukan misalnya masuk ke sini ada yang malak, bukan itu. Tapi bagus konsep Pak Kadis ya. Kayak di Sindang Kasih ini. Jadi para pengelola ada pakai seragam gitu. Betul.
sehingga dan nggak ada pihak lain yang turut Ya. campur kan ya. Betul. Nah ini salah satunya yang tadi itu kata Pak Kakak, yang sampai isu-isu negatif itu dimanfaatkan oleh orang gitu ya. Misalnya ada pungutan di luar Betul. yang merusak destinasi di sini. Betul. Makanya ini kan seragam, makanya kalau dinas pariwisata seragamnya kayak gini Pak, kemeja, kita casual aja, santai aja. Itu logonya apa saja? Logo Desa Wisata Sulawesi. Ah. Ada juga di sini Pesona Garut, Pak. Oh Pak, ke kamera Pak. Iya, Pesona Garut. Ya. Ah. Termasuk ini Pesona Garut. Oh iya 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 iya. Ya. Pak Adis yang terakhir, karena kita juga dibatasi waktu. Ya, ya. Nah, keinginan kita ya panjang kan, tapi kalau YouTube kan maksimal 1 jam. Kita sudah lebih 1 jam. Hanya kesenangan kita mendengar apa penjelasan Pak Kadis. Ini terakhir untuk saya ingin menekankan ke desa-desa yang ingin berinisiatif membangun desa wisata. Saran apa yang perlu disampaikan ke masyarakat maupun ke pemerintahan desa? Silakan Pak. Jadi ini kepada masyarakat yang khususnya pencinta pariwisata, saya informasikan bahwa kalau misalnya Bapak dan Ibu ada keinginan untuk membentuk desa wisata, yang pertama berkoordinasi dulu dengan desanya. Setelah itu sampaikanlah surat kepada kami. Insya Allah setiap surat yang datang ke kami untuk dieksplor, untuk dikunjungi, kami kunjungi. Yang pertama nanti kami akan eksplor terkait dengan lokasi yang ada di Bapak dan Ibu. Insya Allah banyak lokasi-lokasi desa wisata yang sekarang sudah berjalan, itu salah satu yang telah kami kunjungi dan telah kami bantu. Mudah-mudahan nanti pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan surat permohonan kepada kami, itu adalah next dari desa wisata Sinangkasih, next dari desa Situ Cangkuang, next dari Ciburial, next dari Bagemit Tua dan sebagainya, dan akan jauh lebih hebat lagi. Dan perlu kami informasikan bahwa minggu depan, kami hari Selasa, kami sudah melakukan pembahasan untuk pembentukan desa wisata yang ada di Leles, desa Leles, dan itu akan jauh lebih hebat lagi dengan Situ Cangkuang. Kemarin kita sudah kumpul dengan aparat desanya, mereka sudah sepakat, tinggal kita membangun dengan masyarakatnya. Danau gitu ya? Komitmennya. Ya, itu ada mata air kan. Nah, mata airnya itu kita akan kembangkan, dan konsepnya sama seperti di sini. Karena kan ada tanah-tanah milik masyarakat, dikerjasamakan dengan masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan saya minta doanya pada saat pembangunan desa wisata yang ada di Kabupaten Garut, terus kita jauh lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Kenapa? Karena pembangunan pariwisata itu sifatnya inklusif. Semuanya didapat, semuanya masuk ke dalam masyarakat. Tidak ada yang sebutnya itu capital light. Semuanya didapat oleh masyarakat. Insya Allah. Kalau semuanya desa yang ada di Kabupaten Garut membentuk desa wisata, kesejahteraan menanti Bapak dan Ibu. Terima kasih. Subhanallah. Warga Garut, itulah perbincangan kami dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Garut dan pengelola Desa Wisata Sinangkasih. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Dedi. Ya, ya. Terima kasih warga Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.